Islam bukan kejawen. Kejawen bukan tasawuf, karena kejawen hanya sekedar falsafah. Oleh sebab itu harus dipahami dan harus bisa dibedakan. Islam bukan kejawen. Artinya orang-orang Jawa yang masih mengikuti ajaran-ajaran falsafah Jawa, ada yang memeluk agama Islam, ada yang memeluk agama Hindu Buddha, ada yang memeluk ajaran Kristen Katolik dan yang lain-lain. Oleh sebab itulah, kalau kita membahas tentang ajaran kejawen, maka yang dibayangkan jangan disandarkan kepada Islam atau kepada tasawuf Islam. Karena kejawen berasal dari kata Jawa atau kejawaan, yaitu suatu ajaran tentang nilai-nilai luhur yang menjadi falsafah kehidupan. Kejawen merupakan pandangan hidup dan laku manusia yang berusaha menyeimbangkan antara hubungan dengan Tuhan. Kalau dalam bahasa Islam, hablum minallah, dan hubungan dengan sesama manusia atau hablum minan nas, serta sesama makhluk hidup. Sejak dari zaman dahulu kala, orang Jawa telah mengakui keesaan Tuhan, sehingga menjadi inti ajaran kejawen, yaitu mengarahkan manusia pada ajaran falsafah sangkan paraning dumadi. Sangkan paraning dumadi yang berarti dari mana datang dan kembalinya semua kejadian. Dumadining langit, kejadiannya langit. Dumadining bumi, kejadian bumi. Dumadining manungso, kejadian seluruh manusia. Dan seluruh kejadian ini harus diambil dari mana asalnya. Oleh sebab itulah ajaran sangkan paraning dumadi ini menjadi inti ajaran falsafah Jawa. Falsafah Jawa disebut kejawen. Kemudian membentuk manusia seia sekata dengan Tuhannya, dalam artian manunggaling kawula lan Gusti. Manunggaling kawula lan Gusti, ini manunggal, bersatunya kawula seorang hamba lan Gusti dan Tuhannya. Manunggaling kawula lan Gusti atau bersatunya hamba dengan Tuhannya bukan berasal dari ajaran Islam, bukan berasal dari ajaran Syekh Siti Jenar, tetapi berasal dari ajaran kejawen. Dan ajaran manunggaling kawula lan Gusti itu juga ada di dalam agama Kristen Katolik yang sangat fanatik, sehingga meyakini bahwa Trinitas telah menyatu di dalam dirinya. Orang-orang Hindu Buddha juga ada yang meyakini bersatunya para dewa di dalam dirinya. Begitu juga orang-orang Islam ada yang meyakini ajaran Wihdatul Wujud, yaitu bersatunya wujud Tuhan, yang disandarkan pada Mansur Al-Hallaj. Oleh sebab itulah harus berhati-hati dalam mengetahui dan membedakan mana ajaran yang berasal dari budaya, filsafat, dan agama. Kejawen bukan tasawuf Islam, walaupun mirip, tetapi bukan tasawuf Islam. Oleh sebab itu hati-hati mana ajaran yang dari Rasulullah SAW dan mana yang ajaran dari budaya dan juga dari filsafat. Oleh sebab itulah zaman sekarang ini banyak sekali channel-channel YouTube yang mengajarkan ilmu ma'rifat dan hakikat, tetapi pondasi syariatnya sangat lemah. Ini sangat bahaya. Ibarat orang yang langsung naik pohon kelapa ke atas tanpa melalui pangkalnya. Ibarat orang yang berjalan tanpa menggunakan tubuh. Padahal manusia itu ada raga, ada sukma dan nyawa. Tetapi dia lupa pada raganya. Jadi yang diajak untuk bersatu kepada Allah itu hanya sukma dan nyawanya saja.
Di dalam ilmu tasawuf Islam ada jismun, jasad, raga. Dalam bahasa kita raga. Jasadun atau jismun, jisim kita. Kemudian di dalam jismun atau raga atau jasad ada faktor yang menggerakkan. Disebut nafsun, dalam bahasa Arabnya nafsun. Dalam bahasa kita jiwa atau sukma. Jadi jiwa atau sukma lah faktor yang menggerakkan. Wadahnya namanya jasad, raga. Ada raga, ada sukma. Kemudian yang menjadikan hidup disebut ruh. Ruhun dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah nyawa. Jadi manusia itu lengkap, ada raga, ada sukma dan nyawa. Oleh sebab itulah tasawuf Islam selalu menggabungkan 3 komponen pokok. Karena manusia terdiri dari 3 komponen pokok, yaitu jismun, nafsun, dan ruhun, atau raga, sukma, dan nyawa. Maka para ulama meramu tasawuf Islam itu tidak boleh keluar dari 3 komponen pokok. Yang pertama, Islam, iman, ihsan, begitu. Islam, iman, ihsan. Ini sesuai dengan hadis Jibril yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang agama. Kemudian Rasulullah menjawab tentang Islam itu apa saja, iman itu bagaimana, ihsan itu bagaimana. Kemudian dijelaskan oleh para ulama, Islam itu dibahas dalam ilmu syariat. Jadi syariatnya harus matang dulu. Kemudian iman dibahas dalam ilmu hakikat, hakikatnya bagaimana. Kemudian ihsan, ma'rifatullah. Islam dibahas di dalam ilmu fikih, iman di dalam ilmu tauhid, ihsan di dalam ilmu tasawuf. Kemudian cara lakunya ada mulai takhalli, tahalli, dan tajalli. Kemudian cara keyakinannya juga 3. Yang pertama ilmu yakin, kemudian naik menjadi ainul yakin, dan menjadi hakul yakin. Inilah tasawuf Islam yang harus dilatih, seimbang antara syariat, hakikat, dan ma'rifat. Para ulama ahli tasawuf Islam berkata, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka sungguh dia akan mengenali Tuhannya. Lalu bagaimana manusia bisa mengenali Allah kalau belum mengenal raga, sukma, dan nyawa? Sedangkan dalam ajaran kejawen atau ajaran manunggaling kawulolan Gusti tidak mengajarkan 3 komponen tersebut, tetapi hanya mengajarkan hubungan rohani atau spiritual saja. Lalu bagaimana dengan raga dan sukma yang juga butuh menyembah kepada Tuhannya? Jika raga dan sukma ditinggalkan, maka manusia telah berbuat aniaya alias dolim. Ibarat ingin naik mobil, mesinnya hidup, tetapi tanpa bodi. Coba bayangkan, ingin naik mobil, mesinnya harus hidup, tapi nggak usah pakai bodi begitu. Ya sulitlah. Oleh sebab itu, kenalilah ajaran tasawuf yang benar. Rasulullah itu ahli tasawuf. Para ulama-ulama Islam ahli tasawuf, dan mereka semuanya makrifat kepada Allah, tetapi caranya yang benar kalau kita mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.